Oke, Pak Nixon. Ya, Kita siap, udah siapin pertanyaan banyak nih buat Bapak. siap, Selain siap. itu juga nanti teman-teman akan mengajukan pertanyaan. Kita kenalan dulu kali ya Pak sebelum beranjak lebih jauh ya. Untuk Kenalan. mengetahui profil Bapak Oh, nih. ya, oke, oke. Mungkin banyak roadster yang belum kenal. Kan ada jet roadster juga nih yang baru Pak. Bapak lahir di mana Pak? Dan kapan Pak? Oh, lahirnya di rumah sakit Iya. di Karolus, Oh Jakarta. ini berarti dari lahir Jakarta ya Pak? Iya, Oke. lahir tahun 72, sekarang udah 50 tahun. Dan tinggalnya sih di Jakarta terus ya, daerah Menteng pernah, daerah Panglima Polim pernah, daerah Cipete pernah, dan sekarang di Pondok Kelapa. Oke, kalau dulu kondisinya seperti apa nih Pak? Kalau ngelihat historinya kayaknya dari dulu lahir udah sendok emas nih kayaknya Pak ya. Bukan. Kondisinya ya gitulah zaman Orde Baru ya. Jadi orang tua pegawai negeri, untuk support, mama juga buka warung di rumah. Terus ya yang menarik sih dulu tuh aman lah. Jadi pernah tinggalnya di daerah Jakarta Pusat, tapi harus pindah sekolah dan pindah rumah tinggal ke Jakarta Selatan. Prosesnya belum selesai pindah ke rumah, tapi sekolah udah pindah duluan tuh. Jadi waktu itu dari Jakarta Pusat, Menteng, naik bis PPD ke sekolah, masih kelas 1 SD ya, ke Jakarta Selatan. Kurang lebih perjalanan 1 jam naik bus. Dulu Dan belum ada aman tuh, Transjakarta ya nggak Pak. ada, masih pakai PPD, sesek-sesekan gitu. Dan ternyata Jakarta tuh aman waktu itu ya, nggak aneh-aneh lah. Karena dulu kan ada, setelah ada Petrus, apa sih, penembakan misterius gitu, semua preman pada nggak ada. Dan kita juga nyaman lah, kemana-mana juga nggak diganggu orang. Saudara kandungnya berapa orang tuh Pak? Waktu Saudara kandung, ya. eh, kami berenam, biasalah kayak keluarga kebanyakan ya. Kalau zaman dulu kan baby boomers lahir lagi, jadi beda setahun ada lagi adik, beda setahun ada lagi adik. Kita tuh cowoknya berdua, kalau ceweknya berempat. Tapi emang yang menarik, awalnya kita berlima doang, terus terakhir muncul lagi yang Cie. bungsu, jaraknya jauh banget sama kami gitu, jadi dia 12 tahun lah. Berarti Bapak anak Yang keberapa dari pertama, keenam? Oh yang pertama Pak. anak Oke. sulung. Iya, Pak. Dan tapi memang dan dari kami berenam udah ada satu ya yang berpulang karena sakit. Waktu dulu ya Pak masih kecil ya Pak. Ya, setelah menikah, terus ya karena kita semua pada, kalau wanitanya itu autoimun ya. Jadi ternyata pas melahirkan normal, kena gejalanya, yang kedua melahirkan lagi, nggak ketolong gitu. Oh baik. Gitu Mbak. Itu berenam kan rame banget ya Pak. Hmm. Kenangan masa kecil favorit Bapak apa nih Pak waktu bareng-bareng Aduh, saudara? eh apa ya? Em, Mungkin yang seru waktu di Jakarta Selatan tuh tahun 84 pernah kejadian ada gudang. Gudang tuh besar banget di daerah Cilandak, gudang marinir. Itu kurang lebih ada 5 atau 4 kubah gede-gede gitu. Isinya tuh ada peluru, ada granat, tapi yang seru ada rudal gitu. Ada howitzer gitu, ada roket-roketan gitu kan. Yang asli semua tuh punya militer. Entah kenapa kejadian waktu itu malam-malam jam 9-an kalau nggak salah. Itu kebakaran gudangnya. Terus tiba-tiba meledaklah satu persatu tuh. Dan rudal yang ada di dalam gudang itu tiba-tiba meluncur gitu. Nyamber ke kiri, nyamber ke kanan, masuk ke kantor, masuk ke rumah Itu gitu kan. berarti langsung nyangka ada perang atau apa tuh Iya, Pak? pada seru lah. Jadi pada kaget kan, gedebung. Jendela bergetar, pintu yang rolling door-nya juga bergetar gitu kan. Ada apa gitu, wah gudang meledak, gudang meledak. Pada berlindung semua lah. Sejam, 2 jam, kok masih ada swing gitu kan. Sampai terakhir, udah malam banget lah, tengah malam kali ya, udah berapa jam kemudian. Akhirnya udah mulai berhenti. Kayaknya udah habis sih pelurunya, udah rudalnya gitu ya. Ada sih beberapa yang kena, ada beberapa yang cuman nyampe mendarat, tapi emang rudal Indonesia gitu kali ya, kelamaan disimpan ya. Nyampe udah mendarat di tanah, Lemes. lemes, kagak meledak gitu ya. Alhamdulillah juga sih, mungkin doa juga kali ya. Iya. Jadi akhirnya ya udah, itu pengalaman satu-satunya sih, dekat Seru sama banget Pak. di tengah-tengah apa ambang gitu ya. Kan bisa aja kesamber kan, tapi masih dilindungi lah. Merasakan konflik ya Pak, Ah, seperti Ukraina Rusia gitu deket banget. iya, Tuh iya. waktu dulu Pak, waktu kecil merasakan seperti itu, apakah cita-cita Bapak ada nih Oh, kebayang jadi tentara atau seperti apa Pak enggak, cita-cita Bapak? enggak lah kalau tentara.
lihat itu aja udah pada ngeri kan. Waktu itu sih idolanya ini ya, pengennya sih jadi insinyur. Kenapa gitu ya? Karena memang saya punya om, saudara dari orang tua, dari mama, itu insinyur juga, sipil, dan dia kerja di pemerintahan. Dan ya kok kelihatannya keren gitu ya. Lalu kita ikut-ikutan, gimana sih jadi insinyur, ditanya, dijelasin gini-gini, terdaftar gini-gini. Namanya kalau sekolah ambilnya teknik sipil kayak gitu-gitulah. Jadi ya udah deh pengen ke sana gitu. Ditambah lagi kan waktu itu presiden pertama kita Bung Karno itu kan juga insinyur Insinyur ya. sipil. Jadi ya itu sih nggak goyang-goyang lagi, udah pengennya itu aja. Berarti ini termasuk yang bisa mencapai ya Pak, karena kan Bapak lulusan dari Oh insinyur juga nih teknik sipil ya Pak. ya, Boleh dong Pak di-share selama kuliah. perjalanan ini Bapak latar Oh, belakang pendidikannya apa aja? oke. Kalau TK saya di Taman Sunda Kelapa, Podang. Ya, terus baru pindah. Itu di TK tuh ngalamin yang perpindahan tahun ajaran. Kalau sekarang kan tahun Ganti ajaran tuh kurikulum gitu Pak? bukan yang harusnya kan kita masuk tahun ajaran. Kalau sekarang kan tahun ajaran mulai bulan Juni ya, Iya. atau Agustus lah ya. Nah kalau dulu itu zaman saya dulu tuh masuknya tuh bulan Januari, Oh, awal awal tahun gitu Pak. tahun gitu. Nah terus pernah kejadian tuh kalau nggak salah tahun 79 ya, 78 itu ada mahasiswa demo mogok kuliah, sehingga otomatis se-Indonesia nggak kuliah di atas kita tuh yang senior-senior. Karena nggak kuliah, berarti kan satu semester nggak jalan tuh. Akhirnya baru kuliahnya semester depannya lagi, yang mundur semua lah jadwalnya gitu. Jadi kita ngalamin, kita nggak bisa naik kelas gara-gara yang di atas kita itu belum Belum. belum selesai kuliahnya gitu, belum lompat lagi ke tahun ajaran baru. Pergeseran tahun ajaran lah, jadi yang awalnya Januari jadi Juni. Nah terus ya udah TK saya juga lama tuh di situ, yang harusnya 1 tahun ini 1 tahun setengah gitu di extend TK-nya, hanya gara-gara Rebel ya Pak. Zaman dulu ternyata banyak yang rebel. iya, jadi demo waktu itu katanya sih gara-gara mahasiswa Bandung pada demo Orde Baru, terus ya udah mogok kuliah semua, mogok sekolah. Itu akhirnya yang SMA juga mogok sekolah, yang SMP mogok sekolah, SD mogok sekolah, mengganggu semua tahun ajaran. Mulainya jadinya bulan Juni Ternyata geser. itu sejarahnya kita mulai Di bulan Juni. kurikulum. Iya, iya, iya. Terus Setelah Pak itu lanjut sekolah SMA. SD ke Podang. Nah itu tadi yang saya cerita ya, di kelas Iya. 1 SD saya udah keburu pindah sekolah, padahal rumahnya belum, jadi masih bolak-balik tuh Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Naik Jakarta Selatan, Jakarta bus Pusat, ya. naik bus, naik PPD. Bayar cuman dulu masih laku sih 5 perak, kecil segini gitu ya. Nah terus pindah SD PK Wijaya di daerah Polres Jakarta Selatan. Jadi kalau Polres Metro Jakarta Selatan Jalan Wijaya itu persis di depannya itu sekolah kita. SMP-nya masuk ke SMP negeri. SMP negeri mana di 13 Jakarta, deket sama gedung Ismawanya. Kalau komisaris kan kalau mau situ nanti pasti kalau balik ke kantor pasti lewat situ lah. Masih ada ya Pak? Masih lah. Udah dulu 1 lantai, sekarang 3 lantai gitu ya. Mungkin karena gubernur sekarang bangun semua sekolah-sekolah jadi Sekolahnya bagus. bagus. Di sampingnya PTIK. Terus setelah itu masuk SMA, SMA-nya di Pangudi Luhur, masih Jakarta Selatan juga. Itu main only ya, cowok semua gitu. Nah, Katolik punya, dan 3 tahun di sana ambil jurusan IPA. Akhirnya setelah itu masuk UMPTN dulu, yang UMPTN kuliah. Alhamdulillah diterima di Bandung di ITB, teknik sipil. Ya, ini kesampaian ya Pak nih jadi insinyur ya. Akhirnya jadi insinyur juga teknik Akhirnya ya sipil. Pak. Nah itu 5 tahun gitu. Terus setelah itu ya cari kerja deh gitu, 2 tahun. 97 diterima di Jasa Marga. Sekolah lagi ternyata di Jasa Marga gara-gara ada beasiswa. Ini perusahaan kita emang keren ya. Jadi hampir dalam periode tertentu itu selalu ada program beasiswa gitu. Jadi kita waktu itu ikut, beberapa orang dari kami yang MT 97 itu ikutan beasiswa dan disekolahkan di UI. Ada juga yang disekolahkan di Unpar melalui beasiswa PU Pera. Ambil apa tuh Pak dulu Pak? Sipil lagi Oh, gitu. sipil Karena lagi. dikunci. Pokoknya kalau mau sekolah ambilnya ini. Karena kita butuh waktu itu pembangunan proyek Cipularang sama proyek JOR. Jadi dibutuhkan orang-orang yang bisa menunjukkan proyek. Gitu. Sama sekolah itu apa nih Pak? Favorit subjek pelajaran favorit Bapak nih dari kecil Oh, sampai kuliah tuh Pak?
Dari kuliah, dari kecil dulu. Kalau kecil makan SD ya, TK ya, nggak ada yang favorit sih. Yang paling favorit tuh pas lagi nggak sekolah, nggak belajar, Oh lagi iya, lagi main-main lagi gitu Pak. istirahat pertama jam 9-an, nanti istirahat kedua jam Oh, saya kira 11-an. Bapak nerd, kutu buku. Ah, Dari kecil udah ngasih poin-poin. itu SMP SMA Oke, oke, tuh. oke, Pak. Nah waktu SMP yang favorit tuh matematik. Kenapa gitu? Karena tuh gurunya kebetulan saudara saya, jadi enak lah nggak pernah dimarahin. Itu guru kejam banget soalnya. Jadi kalau ternyata ada yang nggak bisa jawab ya, Dipukul. kuku kita digini nih. Terus dikasih penggaris Terus gitu, Pak. penggarisnya bukan yang datarnya tuh, tapi yang ininya gitu kan. Jadi akhirnya terpaksa belajar banget. Ini soalnya dulu belum ada kaseto ya, Pak. Pokoknya dibully habis lah kalau benar-benar nggak bisa jawab. Ini kan sederhana jawabannya harusnya bisa. Kalau udah marah-marah, kuku digini. Stop. Aduh sekali aja dah. Wah mesti belajar lagi nih besok supaya nggak digituin gitu. Akhirnya jadi kita belajar. Memang kalau diajarin sama ibu itu ya emang enak sih. Kita seneng lah. Sebenarnya cepet ngerti lah. Iya, iya. Jelas sih gampang. Pindah ke SMA yang favorit tuh fisika. Kenapa fisika? Karena ada guru orang bule. Eh, dia bruder, terus mengabdikan Dari dirinya, Belanda, Pak. ya, mengabdikan dirinya di jasa marga di Indonesia gitu ya, di Jakarta. Terus bisa pakai bahasa Indonesia gitu. Ngajarin Dan ngajarin dalam bahasanya dia bagaimana itu fisika konsepnya ya. itu, mekanika kuantum, terus juga ngomong tentang lembang, kemasan dan segala macam gitu ya. Dan kita ngerti dan rata-rata kok jadi nggak boleh tuh kalau tuh dia jelasin tuh kita nggak boleh nyatet. Kita benar-benar dengerin aja. Nggak boleh megang buku, nggak boleh megang kertas, dengerin aja dia ngomong gitu. Selama kurang lebih sekitar setengah jam 45 menit. Setelah itu baru dia misalkan kita nyatet gitu. Nyatet semua. Jadi apa yang kita ingat, apa yang ini dicatat gitu. Keren sih. Jadi akhirnya jadi ngerti apa yang penting-penting gitu. Itu menurut saya sih guru teladan lah. Jadi kita jadi suka sama pelajarannya gara-gara Padahal itu susah banget ya, Pak, susah ngomong tuh. hal yang abstrak lah ya gitu ya. Dan terakhir dia juga banyak diselipi dengan wisdom juga sih. Orangnya memang keren. Mungkin teman-teman atau yang pernah di PL pasti tahu ya. Peneratus namanya. Oke, jadi berbekal kesukaan dengan matematika, fisika, lolos nih UMPTN ya Pak ke ITB. Alhamdulillah masuk. Kalau di sarjananya waktu itu di kuliahnya sih sukanya geoteknik. Geoteknik. Lalu ada Prof. Ajis, ada Prof. Toha, terus ada Prof. Ayan sama Prof. Masyur yang jadi pembimbing saya. Kita belajar tentang tanah itu gimana sih tanah ini tetap stabil, tanah ini nggak longsor, terus tanah ini nggak turun gitu ya, bangunannya tetap di atasnya aman, jadi pondasi yang kuat gitu. Banyak sih hal baru di situ dipelajari dan safety factornya juga kita, jadi nggak mepet-mepet gitu loh. Jadi kalau bikin safety factor tuh ya 3,5 gitu, itu artinya kita udah prepare dari awal 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan tuh apa yang akan terjadi, kita harus bisa antisipasi dari sekarang. Keren sih Itu ilmunya. berarti ilmu Bapak geoteknik sempat diimplementasiin juga nggak Pak waktu di Jasa Marga? Saya pertama ketemu Bapak soalnya udah di PT dulu kan. Iya. Kalau dulu sempat Pak itu ngurusin. Sempat selama 5 tahun di awal waktu di pemeliharaan. Jadi waktu masuk Jasa Marga tahun 97 sampai tahun 2002 ya. Itu 5 tahun itu di pemeliharaan pusat. Jadi kita bikin yang SK-SK, SK direksi tentang perbaikan jalan, SK direksi tentang perbaikan lereng, tentang fasilitas tol dan segala macamnya waktu itu. Terus kita juga sempat membuat database gitu ya. Memang masih sederhana lah. Terus pola inspeksi, pola perbaikannya gitu, respon time dan segala macam. Nah ilmu itu kepake sih pada saat ada kejadian. Seingat saya di Surabaya ya, di Gunung Sari ada kejadian longsor, harus diapain, bagaimana metode perbaikannya dengan geotekstil dan segala macam. Kita jadi bisa gitu ngasih supervisi atau pengawasan atau konsultasi lah ke teman-teman di sana. Tapi kan kalau di Jasa Marga kan jarang ya longsor ya. Jadi nggak terlalu banyak dibutuhkan. Nah terakhir-terakhir longsor terjadi lagi di Cipularang ya. Tapi kalau itu kan udah berat ilmunya, makanya kan undang Prof. Paulus, Prof. Wayan dan berbagai ahli-ahli geoteknik lah untuk bisa ngasih advice. Nah, selain belajar nih Pak, dulu atau sampai sekarang lah, hobi Bapak apa nih Pak untuk
Di waktu luang lah, Pak. Hobi ya, hobi. Udah jarang waktu luang sekarang ya. Tapi kalau dulu sih nonton Oke. gitu. Kalau sekarang nontonin direksi ya, Pak? Kalau sekarang, jadi kalau dulu tuh nonton di kampus ada tuh namanya Liga Film Oh Mahasiswa. iya ya, Pak. Ya, yang dung teh gitu ya. Jadi ada kayak orang kuliahnya lucu tuh. Jadi ada Undak-undak kursi, ya, Pak? ya undak-undak gitu ya. Makin lama makin tinggi, makin lagi makin belakang gitu. Terus ditonton di paling belakang tuh kayak ada pemutar filmnya. Filmnya ya. Dan film itu masih pakai yang roll gini tuh, yang bulat gitu, ada dua. Jadi setengah jam diputar. Setelah itu nanti kalau udah habis, putar lagi yang satu lagi gitu. Ganti. Ganti roll. Sambil nunggu itu kita teror tuh supaya cepet. Itu filmnya ya film-film biasa lah. Modal minjem ya, minjem dari bioskop mana gitu dipinjam ke situ. Eh, Kadang filmnya nggak jelas, kadang filmnya baru yang baru kemarin bulan lalu. Tapi bayarnya murah. Jadi dulu bayangin ya kalau dulu tuh kita bayar tuh lima ribuan lah kalau Kalau ke ke bioskop, bioskop. 5 ribuan. Sekarang udah mahal kali ya, 50.000 kali ya, 75 ya, Pak? 75.000. Nah dulu kalau di Liga Film itu cuma bayar gope, 500 perak, udah bisa nonton filmnya gitu. Sama pacar tuh, Pak, malam mingguan. Oh iya, itu malam mingguan tuh bener, malam mingguannya bener. Oh, sama pacarnya nggak bener. Pacarnya nggak bener. Oke. Selain nonton film, apa lagi, Pak? Eh Sempet lanjut sih waktu itu nonton drakor ya. Oh, ini yang udah Eh sekarang nih. Sekarang, tapi itu masa lalu pas lagi masih di unit yang lama. Oh, gitu. Di unit yang sekarang kayaknya udah nggak sempet lagi, nggak keuber lah. Kalau di unit lama pernah tuh. Terakhir nonton drakor apa, Pak? eh Hometown Caca-Caca. Oh, Hometown Caca. Oh iya, itu udah 2021 ya, Pak? Ya, itu seru banget, lucu. Oke. Selain itu, Pak, Kalau hobi, hmm, golf, Pak. enggak Biasanya kalau lah. dulu. Oh, kok enggak lah? Megangnya udah gemetar gitu. Barang mahal tuh, sticknya udah mahal. Jadi eh kalau olahraga renang. Orna. Nah, renang eh karena dekat rumah kan ada tuh ya. Dulu sih kan suka renang karena gini. Waktu masih kecil tuh suka diajak ke Ancol dan itu kan masuk ke pantai itu bebas tuh. Dari jam 5, katanya kan yang paling sehat tuh kalau jam 5 jam 6 ya. Airnya air lautnya masih bersih, belum banyak orang. Nah, itu selalu rutin tuh berenang gitu setiap Sabtu Minggu karena memang adik saya juga ada yang pernapasannya kan ini ya. Jadi sukalah kalau dapet itu jadi lebih sehat gitu. Nah, itu kebawa terus gitu. Jadi suka renang. Terus kalau sekarang ini kan ada dekat rumah ada juga tuh kolam renang. Jadi ya, lumayan lah bayar murah jam 7 udah buka. Dulu sih masih suka rutin lah ke situ. Kalau hobi yang lain paling baca buku, benar sih baca buku. Karena kan buku tuh jendela dunia. Baca sesuatu dapat sesuatu yang penting kita bisa nyerap ya. Ini Roadster, kenapa jadi profesor? Karena baca buku ya, bukan buka Instagram hobinya. Bukan. Bapak nih sebagai anak pertama dengan pengalaman yang kayaknya anak rajin ya, Pak, dulu. Tapi masih ingat nggak sih, Pak, nasihat orang tua Bapak kepada Bapak tuh? Apa dari dulu emang udah ditanemin Pak Nixon harus jadi contoh, harus ini, harus ranking 1 atau gimana, Pak? Nasihat yang paling Bapak ingat. Nasihat ya, yang saya ingat sih be humble ya, apa? Humble tuh Rendah sederhana, rendah hati, modest gitu ya, bersahaja gitu ya. Karena memang apa ya, karena kan di atas langit ada langit toh, di atas kita masih ada lagi, dan kalaupun kita tahu hari ini, belum tentu juga orang lain kita lebih pintar dari orang lain gitu. Jangan-jangan orang lain lebih pintar lagi dan lebih tahu juga hal yang berbeda lebih duluan juga. Jadi kita mesti belajar banyak orang, kita mesti berguru sama banyak orang, kita mesti berdiskusi sama banyak orang, dan masih anggaplah kita tuh dirinya masih kosong gitu. Jadi humble aja gitu. Nggak usah merasa jago, nggak usah merasa pintar. Kalaupun kita tahu sesuatu, kita yakin juga mereka juga tahu sebenarnya, hanya terlambat momennya aja gitu ya. Jadi be humble itu penting. Dan mungkin yang bisa kita look up tuh Prof. B.J. Habibie ya. Oh ya. Itu keren banget ya. Punya paten banyak, pinter, sekolahnya sampai doktor gitu kan. Di luar negeri pula gitu. Ilmu rumusnya juga dipakai untuk dunia penerbangan. Tapi mau balik ke Indonesia, bangun BPPT, jadi Menristek.
bangun beberapa pabrik industri gitu ya, itu keren banget. Jadi ilmunya kepake, tetap humble dan berguna lah ya, berguna gitu ya, dan akhirnya dipercaya juga jadi pemimpin di negeri ini kan, jadi presiden ketiga. Kita banyak lah belajar seperti itu ya, jadi be humble itu penting banget sih. Kalau nih Bapak bisa kembali lagi nih dan menasihati seorang Ikson Sitorus di usia itu ada mesinnya 20 ya, tahun. bisa balik gitu. Misalnya nih Pak, nasihat apa yang bakal Bapak kasih tahu ke Bapak di waktu muda? Kalau bisa balik. Kalau bisa balik, nasihat yang pertama gimana caranya bisa balik itu tuh, bisa dijual tuh paten. Keren banget kalau bisa balik ya. Tapi seandainya bisa balik ke masa lalu gitu ya, dengan pesan khusus gitu. Mungkin yang pertama ini sih, ada dua ya, kesehatan. Kesehatan finansial sama kesehatan jasmani. Kalau kesehatan finansial kan udah tahu nih mana-mana yang sahamnya naik kan ya. Wah ini bagus, yang ini bagus, yang ini jangan dibeli, yang ini dibeli, yang ini beli, yang ini enggak gitu. Dulu emang kan belum IPO dulu Pak. Maksudnya kasih tahu kali ya. Iya, udah siap-siap nih. Sebenarnya kesehatan finansial tuh bisa dari saham, bisa dari properti, bisa dari emas gitu. Jadi ya udah investasi di sini dulu. Kasih tahu tahun sekian itu investasi ini, tahun sekian krisis nih. Beli saham. Beli. Kalau lagi krisis. Bapak berarti udah gak kerja sama harga nanti ya Pak. Tahun 98 lagi krisis nih, sebaiknya pegang ini, pegang dolar nih, mumpung lagi ini, nanti bakal naik tuh kursnya. Ini berarti kalau pentingnya sebalik investasi nih untuk roster yang masih muda ya Pak, yang nggak perlu balik ke masa lalu, sekarang masih umur 20-an, bisa nih investasi gitu. Terus yang kalau kesehatan satu lagi ya jasmani ya. Jasmani, Pak. Karena kan makin aneh-aneh penyakit ya. Ya kalau sekarang terakhir COVID, tapi kan yang lain-lain masih banyak. Ya entah kanker lah, entah diabetes lah, macam-macam lah itu. Yang itu ya penting banget sih jaga kesehatan, makanan, minuman, terus juga olahraga. Itu yang saya agak telat sih. Harus balance ya Pak. Dan sehat-sehat lah Pak. Kan nggak ada kata terlambat Pak sebenarnya Pak ya. Iya, nggak ada. nggak ada. Tapi ya kalau bisa lebih awal mulainya lebih baik ya buat teman-teman roster. Banyak yang menonton. Berapa orang sih? Kayaknya ada 300. Wah, banyak banget. Kirain cuma 70. Nanti ada pertanyaan dari roster juga bisa. Siap. Memberikan pertanyaan di kolom chat, nanti kita bacakan atau kasih kesempatan Pak. Oh, langsung saya pilih nanti. Nanti bisa dipilih. Oke, siap. Coba dong Pak ceritain 3 orang berpengaruh dalam hidup Bapak dan secara apa sih mereka mempengaruhi Bapak? 3 orang. 3 orang nih Pak yang paling berpengaruh. Yang membentuk Panikson sekarang. Aduh gimana ya? Pasti begini sih, pasti dari 3 komponen itu ya. Jadi dari keluarga pasti ada. Ya nenek saya, opung ya, lalu juga orang tua, papa, mama, dan adik-adik gitu pastilah membentuk kita juga. Dan tentu ya istri kan dan keluarga terdekat itu pastilah itu membentuk kita sebagaimana kita sekarang ya. Ini udah usia udah gocap nih, jadi emang pasti banyak hal yang kita jalani ya. Tapi di luar itu juga ada yang bisa membentuk kita tuh dari teman sekerja, atasan kita, lalu juga rekan kantor. Mereka ngasih membentuk kita di mananya ya. Kan namanya manusia itu saling mengasah kan, saling beririsan. Jadi ngasih feedback, ngasih arahan, ngasih teguran. Itu penting gitu. Saya banyak berubah kalau seperti Pak pakainya yang gitu tuh Pak, dulu kan slideboard tuh. Pak warnanya juga yang gitu itu. Dulu terus Bapak nyeret celananya ya. Celananya kan ambil ke sini udah gitu pakai sendal pula kan. Kadang-kadang aduh kacau deh. Terus gitu sepatunya ditekuk-tekuk gitu ya udah ada yang ngasih saran di kantor. Karena keluarga nggak tahu. Kan keluarga nggak ngerti. Berangkat kantor ya kelihatannya sepertinya rapi aja, tapi dari kantor kan berantakan tuh. Nah itu ada yang ngasih saran orang kantor. Pesan Pak saya tuh selalu padahal bangkir loh. Karena nggak tahu. Ternyata keluar dari rumah rapi ya Pak. Gitu sampai kantor. Sampai kantor langsung begitu ketemu disposisi langsung kucek gitu, langsung mumet. Nah itu ada yang ngasih saran itu. Terus juga bagaimana behave, bagaimana bertindak, ngasih arahan bagaimana ini dihindari, ini jangan, ini perlu, ini harus dilakukan. Nah kayak gitu-gitu kan teman-teman kantor. Jadi kita jadinya belajar teliti, belajar hati-hati, belajar prudent, dan banyak sih yang ngasih masukan seperti itu. Sebenarnya saran tuh bisa dari mana aja ya, nggak perlu dari yang atasan atau yang lebih senior. Ada yang bilang kalau dia sudah sukses apapun yang diomongin pasti menginspirasi. Ya iya sih, cuman
orang yang belum sukses pun, tapi dalam hal tertentu dia bisa lebih menguasai, pasti saran dia ataupun nasihat dia tuh penting banget untuk kita ikuti kan. Jadi jangan lihat orangnya, tapi lihatlah konten apa yang diucapkan gitu. Pasti banyak gunanya gitu. Kita makanya be humble tadi. Pandanglah semua orang tuh sama dan lebih baik bagi kita sehingga kita bisa dapat pelajaran dari mereka gitu. Keluarga, lingkungan kantor gitu. Tapi kalau nyebut nama nih Pak, saya berterima kasih kepada yang berpengaruh juga sih Pak Jenal sih driver saya. Iya. Karena berangkat pagi, udah bangun pagi-pagi, udah itu siang ngantar ke sini, terus sore ke sana, malam pulang. Pak Jenal kayaknya pengennya sebenarnya jadi itu Pak driver patroli gitu. Kesempatan. Jadi dia berpengaruh juga, dia ngasih advice, Pak sini, Pak ya, jangan lupa Pak absen. Ingetin tuh kalau pagi-pagi, Pak absen Pak, oh ya siap absen. sangat helpful banget Pak Jenal. Itu juga termasuk rekan sekerja ya, yang deket banget tiap hari. Gitu. Kalau challenge terbesar selama Bapak bekerja di Jasa Marga. Tadi kan Bapak bilang masuk 97 ya Pak? Berarti udah 25 tahun nih Bapak bekerja di Jasa Marga. Tantangannya. Challenge-nya banyak ya. Di setiap zaman pasti ada tantangan sih. Di setiap periode tuh ada event yang memang challenging gitu. 98 tuh kerusuhan loh. Iya. Gila itu kerusuhan. Itu baru masuk ya Pak? Saya baru masuk tuh. Jadi sampai kita nggak berani pulang. Saya sempat nginep di kantor gitu. Kalaupun besoknya pulang gitu kan tuh beberapa hari ya. Mei pertengahan ya, itu 2 hari kalau nggak salah. Hari kedua baru pulang tuh, tapi udah nggak berani pakai baju kantor karena dicariin lah pokoknya orang-orangnya Mbak Tutut, orang-orang pemerintahan gitu. Iya. Itu dicariin sama nggak tahu siapa tuh masyarakatnya, benar-benar kesel banget gitu sama kita kali ya. Jadi luapan emosinya ke kita gitu ya. Jadi pulang balik ke rumah itu, menuju rumah itu banyak gitu ngetemuin kejadian-kejadian yang mobil dibakar, ada penyetopan, ada lempar-lemparan gitu. Kita berusaha aja menghindar, ada demo segala macam gitu ya. Lalu ada polisi juga yang berusaha meredam. Itu tantangan waktu itu ya, gimana kita merecovery jalan tol dalam waktu cepat. Alhamdulillah sih 3 hari waktu itu bisa bersih lagi ya. Jadi saya udah di divisi pemeliharaan waktu itu, subdivisi pemeliharaan. Jadi normal lagi, puji Tuhan semua kembali terkendali lah. Terus kapan lagi ada tantangan tuh pas lagi genangan. Waktu itu musim hujan, kayak model apa namanya, hujan-hujan 5 tahunan ya Mbak. Iya Pak. Nah itu hujannya banyak, lama, deras, berhari-hari. Ya udahlah banjir di mana-mana gitu kan. Itu gimana caranya supaya jalan tol nggak terputus. Nah pasang pompa lah, pasang tanggul lah, pasang karung tanah, everything we can do it lah gitu ya. Selesaiin semua supaya bisa kering dan perjalanan dari bandara ke Jakarta bisa masuk, Jakarta ke bandara oke, lalu Jakarta yang keluar ke arah luar kota juga oke gitu. Nah itu bisa kita jagain selama beberapa hari. Dan itu bertahun-tahun tuh, akhirnya makin lama makin terkendali dan nggak ada lagi isu-isu itu. Tantangan berikutnya kalau di dunia operasi waktu saya tahun 2008, itu pertama kali Jasa Marga menerapkan kartu e-tol dari Bank Mandiri. Nah itu kan namanya juga masyarakat kita heterogen ya. Ada yang punya kartu tapi nggak punya saldo. Ada yang punya kartu ada saldonya, waktu masangnya malah dicolok-colok kayak ATM. Padahal kan cuma ditempel doang tuh ya. Ada yang ketemu kayak gitu. Ada juga yang ternyata kartunya itu invalid. Jadi udah lama nggak terisi, terus begitu dipakai lagi udah nggak bisa dibaca. Macam-macam deh. Itu memang dunia horor lah waktu itu karena di front line tuh apa ya, ketemu langsung sama pelanggannya gitu. Nah saya terus terang apresiasi sama teman-teman petugas lapangan ya. Sigap banget dulu ya. Iya, jadi customer service kita, terus customer service supervisor kita, dulu namanya kepala shift ya, sama pultol kita itu keren-keren banget tuh bagaimana menghadapi mereka ini. Dan memang bener sih, ada maki-makian, ada protes, ada macam-macam. Bahkan sampai ada yang diludahin macam-macam deh, ngakunya aparat keamanan gitu. Saudaranya siapa gitu ya, jadi minta dibuka gitu. Saya kan punya uang, kenapa nggak bisa pakai uang? Kenapa harus pakai kartu?
Nah, Pak, kalau misalnya pinjam uang ya di sebelah sana aja lewatnya. Ini kan GTO sebelah sini kan yang untuk kartu. Kadang-kadang salah masuk, pengennya ini gitu. Itu menurut saya, ya itulah masyarakat ya perlu edukasi gitu. Dan memang benar sih kalau dibanding sama masyarakat Singapura atau masyarakat maju yang lainnya, kita tuh ketinggalan berapa tahun sih antara mereka sama kita gitu ya. Ada gap generasi. Kita baru mulai belajar pakai kartu, sementara di negara lain sudah masuk lebih canggih lagi gitu, bukan hanya kartu gitu. Bisa iya. Nah, ini kita baru mau menuju sana gitu, tapi ya itulah ketinggalannya kita ya. Nah, untungnya sih teman-teman petugas jasa marga itu keren-keren, sabar ngadepi mereka dan bisa mengedukasi mereka dengan baik. Apresiasi buat teman-teman. Dan juga selalu ini ya Pak, adaptif terhadap perubahan nih. Iya. Dari Roadster kita akan berikan buku motivasi untuk 3 penanya terbaik. Nah, sekarang nih Pak, udah ada dari Pak Catur Asil. Boleh Pak Catur, apa kabar? di spotlight panitia supaya Pak Catur bisa menyampaikan pertanyaannya langsung. Pak Catur. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Nixon, host. Pada kesempatan kali ini saya menyampaikan apresiasi buat Pak Nixon yang saya tahu betul terhadap karakter dan konsistensi yang Bapak jalankan selama ini, dan kami juga mengikuti kinerja dari Bapak untuk membangun jasa marga yang lebih baik. Dan pada kesempatan ini kami bertanya, ini Pak Nixon mohon izin untuk bagaimana menjaga mood Bapak di dalam hal merealisasikan mimpi dengan diimplementasikan terhadap tanggung jawab di jasa marga ini untuk menjadi market leader terhadap implementasi core value akhlak kan gitu, supaya jasa marga ini tetap menjadi leader di industri jalan tol. Dan saya sangat apresiasi tadi itu karena Pak Nixon kan sebetulnya kan kalau karakter budaya orang Batak atau orang Medan itu kan ceplas-ceplos, keras, tapi Pak Nixon lemah lembut seperti orang Jawa. Itu bagaimana sampai sebegitu karakternya kan gitu. Apakah karena terbentuknya dari lingkungan keluarga atau lingkungan di rumah atau bagaimana? Atau memang secara pribadi itu sudah terbentuk? Itu aja sih mungkin Pak Nixon. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih Pak Catur. Terima kasih Pak Catur. Langsung Pak. Iya, makasih Pak Catur. Aduh, sahabat baik kita nih yang di Surabaya. Sehat Pak? Alhamdulillah. Ya, memang benar Pak. Bagaimana kita jaga mood ya? Karena kan namanya mood kan naik turun tuh. Kadang down, kadang up gitu kan. Kuncinya sih di hobi katanya. Hobi itu adalah... Hobinya marah-marah gitu Pak. Bagaimana kita bisa tetap kalau istilahnya tetap stabil, tetap calm gitu ya, tetap stay cool aja gitu. Itu ya katanya sih memang harus ada kalau di kantor ya, kalau di kantor tuh ya balik dulu, retreat dulu sebentar. Nah, tempat retreatnya di mana? Kalau di saya sih emang di toilet biasanya. Jadi sengaja balik ke toilet dulu. Toilet itu kan paling private ya, nggak ada yang ganggu kan. Di situ dulu aja sebentar gitu. Setelah itu nanti paling recovery lagi, bisa balik lagi normal lagi. Nah, tapi di luar itu kalau misalnya udah 1 harian di kantor, balik ke rumah gitu Pak Catur. Ya memang di rumah harus kerjain sesuatu yang menjadi kesenangan kita sih, hobi kita tuh apa. Katanya hobi itu bisa recovery mood kita gitu, yang tadinya capek, lelah, penat gitu ya. Akhirnya balik lagi, segar lagi, fresh lagi gitu. Emang kuncinya punya hobi, dan saya perhatikan beberapa ada yang hobinya nyanyi gitu ya, makanya ada
hampir di beberapa kantor-kantor jasa marga kan ada fasilitasi ya Pak? Ya, fasilitasi dengan studio band gitu. Itu bagus tuh untuk bisa membuat seninya jalan, artnya jalan, tapi hobinya juga tersalurkan sehingga moodnya juga akhirnya kembali normal. Hobi yang lain macam-macam sih ya, tapi kita bisa gunakan hobi itu sebagai saluran untuk menstabilkan emosi, moodnya lagi tuh Pak Catur. Dan kalau teman-teman Surabaya kan orangnya juga enak tuh, baik-baik semuanya, kalem gitu. Pak Catur juga termasuk ya. Nah kalau Bapak sendiri bisa kalem kayak gitu, tadi Pak Catur bilang, Pak pantesan siapa yang bentuk ya? Iya. Kok bisa kayak gitu? Saya Batak KW sebenarnya. Iya KW Pak, soalnya lahir di Jakarta Pak. Di Jakarta. Bukan Batak tembak langsung. Bukan Batak dari sono ya, jadi terus gitu ketemu temennya juga yang di Jakarta juga gitu ya. Terus pernah sih sekolah di Bandung 5 tahun ya, ketemunya juga teman-teman itu juga kan, jadi akhirnya ya justru malah di Bandung saya sempat kenalan sama orang Batak yang ini, tapi merasa ya gitulah, karena nature-nya Jakarta ya balik begitu lagi gitu. Jadi ya nggak kelihatan itunya sih, sorry ini Pak Catur agak mengecewakan. nggak kelihatan Bataknya ya. Jadi ternyata Pak Nixon itu kalau ke toilet lama-lama nonton drakor. Jadi mungkin Pak Catur bisa minta list drama Korea yang bisa mengembalikan mood. Pokoknya membuat relax lagi lah. Okay. Atau ke kantin gitu ya, sendiri gitu. Perlu me time istilahnya. Me time itu apa sih? Waktu untuk sendiri-sendiri ya. Sendiri ya Pak. Makasih ya Pak Catur. Bisa menjawab kan Pak Catur? Makasih ya. Iya. Salam sehat Pak Catur. Nah, kalau ngelihat dari cerita Bapak nih Pak, apa sih Pak menurut Bapak tips supaya roadster tuh bisa jadi panutan atau role model nih Pak? Apalagi kita kan sekarang akhlak sangat ini banget kan Pak, digaungkan nih. Menurut Bapak gimana tuh Pak tipsnya? Tips mulai dari untuk jadi role model. Waduh, gimana ya? Ya kita jadi diri sendiri aja lah gitu ya. Tapi jadi diri kan gini katanya, kita tuh punya dua sisi ya, sisi kita yang agak gelap, sisi kita yang agak terang gitu kan. Jadi jadilah diri kita sendiri tapi yang terangnya gitu ya. Jadi yang baik-baiknya gitu. Kan memang akhlak itu kan perilaku-perilaku yang positif ya. Saya misalnya adaptif, proaktif, terus juga mau menolong orang lain, terus juga harmonis, loyal ke atasan. Itu perilaku yang bagus-bagus semua tuh. Datang tepat waktu, pulang juga bisa lebih ngikuti waktunya sih. Kalau sering lembur nggak apa-apa juga. Tapi maksudnya bertanggung jawab terhadap pekerjaannya sehingga selesaiin dulu baru bisa pulang kayak gitu-gitu. Nah, otomatis kalau kita jadi diri sendiri ya, be yourself, tapi sisi terangnya gitu. Akhirnya orang lihat oh iya ya ini bisa jadi referensi ini gitu. Bukan berarti ada yang kita sembunyikan gitu. Iya, bukan, tapi penting juga namanya mentoring itu apa sih? Partners ya, untuk ngobrol. Ini kemarin kesel nih gini-gini, aku kemarin sempat gini-gini gitu. Ya udah, nanti partner itu yang nanti mengasih feedback kan. Feedback itu penting deh. Kita sering harus dengerin feedback orang lain lah. Karena orang lain kalau ngasih feedback itu berarti kan untuk memperbaiki kita. Ya udah, terima aja, lakukan aja gitu. Otomatis nanti kita berubah tuh perilaku kita ya, semakin berakhlak gitu ya, semakin ini. Tapi poin pentingnya jangan pakai topeng. Jadi ya apa adanya aja gitu ya. Ya begini aja gitu. Kalau sempat ada hal-hal yang memang belum bisa diterapkan secara konsisten, ya perjuangkan aja terus gitu. Lama-lama yang tadinya nggak biasa jadi biasa kok. Nah begitu jadi biasa, jadi perilaku yang sehari-hari, ya habit itu muncul juga yang akhlak tadi. Kayak gitu sih. Itu aja terus yang dipegang dulu, itu yang kita jalanin. Nah kalau dari Bapak sendiri kan udah ngeliat nih Pak, apalagi generasi itu udah berubah-berubah. Nah cuma kalau selama bekerja, menurut Bapak perilaku negatif apa sih Pak yang seharusnya nggak perlu dilakukan nih saat bekerja nih? Bapak udah ngeliat. Oke. Gini, jasa marga itu industri, bergerak di industri jalan tol yang very regulated ya, penuh dengan banyak peraturan, sangat ketat sekali ya, nggak boleh ini, nggak boleh gitu, harus begini, harus begitu. Jadi kuncinya adalah memang
kita harus konsisten GCG ya, harus benar-benar disiplin melaksanakan apapun dengan baik. Artinya nggak boleh menyimpang gitu. Nah kalau nggak boleh menyimpang, berarti kan nggak boleh bohong, nggak boleh curang, nggak boleh manipulatif. Nah itu yang memang harus diperjuangkan tuh. Jadi jangan sampai kita nanti akan jadi bermasalah di kemudian hari. Saya kemarin nemu istilah keren tuh, ada dari suratnya Pak Menteri, agar diselesaikan tanpa menyisakan persoalan di kemudian hari. Itu keren banget di perintahnya gitu. Jadi jangan nanti membuat persoalan baru lagi muncul di kemudian hari. Nah kuncinya memang harus tetap itu tadi ya, taat aturan. Jadi jangan berbuat curang, jangan menyimpang, jangan yang aneh-aneh lah gitu. Kayaknya kalau di jasa marga seperti itu sih so far harusnya sih aman-aman aja sih. Yang dibutuhkan itu ya. Jadi dan yang kedua, karena dinamika industri jalan tol itu penuh dengan perubahan-perubahan, kita mesti harus adaptif ya. Jadi harus rajin berubah, rajin update, rajin komunikasi, rajin untuk berdiskusi, rajin terus gitu. Berarti perilaku negatifnya adalah lawannya ya. Kalau sini rajin berarti sini malas. Nah, jadi jangan malas. Jangan merasa udah cukup. Iya, jangan merasa udah cukup. Jangan malas untuk diskusi, jangan malas untuk berkomunikasi, jangan malas untuk mencatat, jangan malas untuk menjelaskan, jangan malas. Itu lawannya yang nggak boleh kita lakukan di jasa marga, karena kalau itu kita pelihara dan kita jalanin akan bermasalah buat kita nantinya ke depan. Gitu. Jadi ada di sini tadi jujur sama curang ya, dan sini juga ada rajin dan malas. Mungkin ini ya list yang negatif itu. Curang dan perilaku positif dan negatif, do's and don'ts-nya, akhlak jangan sampai dilupakan. Nah, selanjutnya nih kita ke roadster lagi dari ini saudara jauh kita Kak Silvana. Mungkin boleh dibantu spotlight untuk Mbak Silvana bisa bertanya langsung nih. Jadi ingat RKM ya? Iya. Wah, Mbak Silvananya ada? Ini dia. Halo Kak Sil. Halo Pak. Oke, silahkan Kak Sil untuk mengutarakan pertanyaannya. Ya, selamat pagi Pak Nixon. Selamat pagi Mbak Arin. Izin bertanya Pak, selaku seorang Nixon Sitorus nih Pak, apakah seorang Nixon Sitorus nih pernah merasa bahwa saya ini gagal atau saya nggak mampu di posisi ini gitu. Nah, jika pernah, bagaimana Pak cara Pak Nixon tuh untuk melewati, atau bahkan kalau emang nggak pernah, gimana cara untuk menghindari pemikiran seperti itu? Kemudian yang kedua Pak, menurut Bapak, seseorang yang kinerjanya dianggap berhasil sama seorang yang kinerjanya dianggap gagal itu gimana Pak? Itu mungkin Pak Nixon, terima kasih. Makasih Mbak Arin. Ya. Dalam banget ya, Pak. Pernah nggak nih Pak, Bapak merasa gagal? Kayaknya waktu di RKM ya Pak? Pernah. Itu benar banget. Jadi kan katanya sebagai VP risk and quality management, berarti kan harusnya ngerti risk dong gitu ya. Tiba-tiba pernah ada ditawarin ujian, namanya ujian sertifikasi apa gitu ya, tentang risiko lah gitu. Nggak tanya ya, emang saya juga harus introspeksi, persiapannya kurang, waktu pelatihannya nggak ikutan, tahu-tahu langsung nyemplung ujian aja gitu kan, dianggap bisa lah gitu. Ternyata waktu ngisi jawaban, kok kayaknya ada banyak yang mirip-mirip ya, kayaknya ini bener ya. Padahal tuh ABCD doang loh. Dan pertanyaannya kalau nggak salah ada 100-an deh. Dalam waktu singkat, jadi harus buru-buru nyari jawaban yang benarnya. Nah, tiba gilirannya berapa waktu kemudian pengumuman. Nama saya paling atas tuh, yang nggak lulus gitu. Itu pernah loh, sebagai VP risk ternyata pernah nggak lulus ujian sertifikasi risiko gitu. Widih, ya iyalah, dibully sebangsa dan setanah air lah. Dan itu yang paling sering itu malah ucapan yang di dalam pikiran sendiri ya. Lo gimana sih gitu kan. Kalau mungkin orang lain nggak ngomong, hanya natap doang gitu. Tapi kan kita langsung menerjemahkan, waduh kayaknya kemarin diomongin nih gini. Terus kalau gitu gimana dong ya gitu. Ya belajar, mungkin gini aja sih, artinya ini mungkin sejarah pertama seorang VP pernah gagal. Gitu aja mungkin, track record juga kan, kebanggaan juga pernah gagal gitu ya. Tapi di sisi lain, kita perlu introspeksi, kenapa sih gagalnya. Tanya sama pengujinya, tanya sama penyelenggaranya, bagaimana cara hairnya, bagaimana kita memperbaiki diri kita, apa yang mesti diperhatikan gitu. Nah ya udah, kita ikut lagi pada saat di gelombang berikutnya. Itu pengalaman sih, artinya pernah ada kayak gitu, dan
ya akui aja memang kita pernah gagal gitu kan, nggak usah malu juga. Nah, apakah jadi langsung cepat jabatan atau apa ya? Enggak sih. Ya, itu kan beda lagi konteksnya. Tapi kan, karena kalau ngomong keberhasilan atau tidak, keberhasilan itu ada KPI-nya tuh kan Kak Sil ya. KPI-nya apa sih? Ada KPI yang sifatnya formal, ada KPI yang informal. Kadang-kadang kalau ngomong 4DX, kadang-kadang yang informal ini malah yang mengganggu kita ya. Tujuan utamanya ini KPI-nya. Tapi gara-gara tambahan-tambahan perintah baru, kita jadinya terganggu sama yang lain. Tapi balik ke tadi, bagaimana dianggap berhasil? Karena memang ekspektasinya dulu. Siapa sih mau kita perhatikan ekspektasinya? Atasan kita langsung. Nah, kita harus tanya ke beliau, apa sih Pak atau Bu ekspektasi yang Ibu harapkan? Gini. Ya udah kita coba lakukan selama seminggu, sebulan, atau 3 bulan ke depan. Nah kalau itu memang dalam periode itu kita berusaha ada progres, lapor aja. Udah sampai sini. Ini kemarin gagal, kita akan coba ulang lagi. Yang penting komunikasi sih. Sepanjang bos kita tahu atau atasan kita tahu, pimpinan kita tahu bahwa kita sedang berusaha ke sana dan ada perjuangan ke sana, mereka apresiasi sih sebenarnya. Jadi tapi ekspektasi itu bukan hanya ke atasan ya, ekspektasi itu kan macam-macam. Bisa ke bawahan, ekspektasinya apa, bisa ke rekan kerja, ekspektasinya apa. Bahkan kalau di keluarga juga sama ya, pasangan kita ekspektasinya apa, ataupun di lingkungan sekitar, warga sekitar, dari Pak RT atau lingkungan rumah, ekspektasinya apa. Masing-masing punya ekspektasi gitu, tinggal kita berusaha memenuhi atau sebisa mungkin dengan baik. Sama itu dengan nggak apa-apa, melebihi itu lebih baik itu. Seperti itu sih. Dan kalau pemikiran apa namanya tadi ya, aduh kok saya kayaknya nggak mampu nih kayak saya ini, biasanya sih kalau kita dikasih satu kepercayaan gitu ya, kerjaan ini biasanya karena itu dari atasan udah merasa kita mampu tuh Kak Sil. Kita mampu untuk kerjainnya. Jadi kalaupun ditugaskan, gak usah takut sih. Di Jasa Marga tuh banyak yang namanya ekskul ya. Jadi kayak panitia HUT perusahaan, panitia HUT kemerdekaan, panitia apa tuh olahraga ini, olahraga itu gitu ya. Ikuti aja gitu. Kalau kita diminta jadi panitia atau ketua panitia atau wakil panitia, berarti kita dianggap mampu ke situ. Tinggal jalani aja. Karena sebelum kita udah ada orang lain kok yang mengerjakan dan mereka berhasil. Artinya kita tinggal itu jejak dia aja. Udah ada patternnya, udah ada polanya kok. Tinggal jalani aja pasti. Insya Allah sih itu nggak akan istilahnya gagal total nggak sih, gatot nggak. Tapi berhasil dengan yang semampu kita gitu ya. Itu buat kita udah cukup kok. Kita udah puas juga. Nggak akan mungkin sampai gagal total nggak. Itu nggak. Di Jasa Marga banyak yang jagain. Enaknya tuh tim kolaborasi Jasa Marga tuh enak-enak sih. Fine. Cukup menjawab kan? Cukup ya sesi coachingnya nih kayaknya nih. Jadi penting juga ya Pak ke atasan, coaching, mentoringan gitu tadi saya lihat penting. Ya Pak. Gitu. Partner untuk diskusi ngobrol yang ngasih feedback ke kita. Oke. Makasih ya Kak Sil atas pertanyaannya. Terima kasih Pak Nixon. Terima kasih Mbak Ari. Nah kalau Bapak sendiri nih Pak, ada nggak terlintas perasaan puas selama berkarir di Jasa Marga, mulai dari tadi ngurusin pemeliharaan sampai sekarang nih? Jadi ya gini, kita tadi kan kuncinya ekspektasi stakeholder. Siapa sih stakeholder kita ya? Kalau sekarang kan pasti berarti di Kementerian BUMN, di Kementerian PUPR misalnya, lalu di lembaga DPR gitu kan, ataupun nanti beberapa forum-forum ya, ada berbagai forum BUMN gitu. Apa sih ekspektasi mereka request-nya apa? Lalu sepanjang kita sudah memetakan itu, lalu kita membuat jadwal atau program untuk memenuhinya dan terdeliver dengan baik, dan dia setelah itu responnya oke, makasih ya. Itu buat saya juga, kalau dia puas berarti kita juga puas. Kalau stakeholder kita happy, kita juga happy gitu. Itu sih yang penting gitu. Jadi happy-nya kita tuh memang tergantung orang lain gitu. Enggak tuh Pak, teorinya nggak gitu. Teorinya gini Pak, orang lain mau kecewa, yang penting kita happy. Ya nggak gitu juga kan, kita di perusahaan kan. Beda kalau misalnya kita sebagai pribadi di rumah, nah itu, tapi di rumah pun sebenarnya tergantung dari partner kita ya. Pasangan kita, keluarga kita, ekspektasinya apa, sepanjang mereka dipenuhi, ya kita juga akan coba, akhirnya kita juga happy juga gitu. Seperti itu sih kayaknya, menjawab nggak ya Mbak? Iya. Kalau saya lihat itu tadi Bapak jiwanya udah korsek banget, ya kan? Kalau yang lain stakeholder happy, kita juga happy. Tapi apakah memang Bapak selalu dari dulu tuh pengen nih Pak jadi korsek
dari dulu saya aim for number 2 di Jasa Marga nih gitu, atau gimana nih Pak? Ini kita mau tahu ambisi Bapak nih sebenarnya Pak. Enggak lah, enggak ada ambisi-ambisian. Jadi apapun pekerjaan yang kita ditugaskan ya, kita dapat amanah untuk itu ya kita jalani gitu kan. Dan memang di Jasa Marga tuh nggak bisa memetakan abis ini saya mau ke sini, abis ini ke situ, nggak bisa kan? Nggak ada petnya, ya banyak pet yang tak terduga lah gitu. Dan itu memang keputusan dari manajemen kan, menempatkan seorang talent di sini, seorang talent di sana. Dan kita happy dengan polanya Jasa Marga saat ini ya. Bisa yang bersangkutan pindah ke sana, yang bersangkutan yang ini pindah ke situ. Pengayaannya banyak Pak. Jadi learning journey-nya banyak. Jadi nggak ada pet itu bisa disesuaikan dengan kita sendiri dan juga kebutuhan dari perusahaan. Perusahaan lagi butuh nih orang yang jago dalam hal ini di anak perusahaan sana, yang ditugaskan malah si ini gitu. Gak apa-apa, itu bagian dari learning journey-nya dia, tapi juga bagian dari misinya perusahaan supaya itu semua bisa terdeliver dengan baik, terselesaikan dengan baik. Nah kebetulan kalau sekarang yang ditugaskan jadi konsep adalah saya, mungkin saat ini keputusannya manajemen untuk saya yang di situ. Tapi bisa jadi nanti orang lain lagi yang mengisi itu bagian dari manajemen lah, kita tinggal jalani aja. Habis ini saya mau kemana? Banyak tugas-tugas kok di perusahaan yang memang masih membutuhkan talent-talent ya yang bisa untuk mengerjakan itu. Yang penting gini sih sebenarnya buat kita semua ya roster ya. Pada saat kita dapat SK, pada saat kita ditugaskan, lihat dulu nih ada berapa hal sih tipsnya. Sehingga saya ada 6. Hari ini kita masuk dia sebagai misalnya ya salah satu dev head ataupun salah satu section head gitu di manapun kita nanti ditugaskan gitu ya. Tentu yang pertama itu mesti dilihat KPI-nya apa sih di situ, targetnya apa sih yang diharapkan, yang harus dikerjakan gitu. Terus yang kedua, untuk bisa mencapai itu, yang kedua itu siapa sih teman kita, orang-orang yang bakal bantu kita tuh siapa gitu ya. Itu penting tuh. Oh ada tim pendukungnya si ini. Bahkan siapa sih pihak ketiganya ya, tim medsen misalnya yang bantu kita, tim vendor yang bantu kita, siapa sih orang-orangnya. Itu penting kita petakan, oh ini orang-orang yang bakal bantu kita untuk mencapai target tadi. Lalu yang ketiga itu yang bisa kita lihat juga adalah biaya anggaran. Kita punya anggaran berapa sih gitu ya. Anggaran ini cukup nggak ya untuk bisa mencapai target tadi. Oh targetnya harus dapat award Pak targetnya harus juara ini Pak targetnya ini harus nggak boleh banjir lagi Pak. Nah tentu cek biayanya. Anggarannya budgetnya kita punya berapa, biayanya sekian, ada nggak budgetnya, cukup nggak? Sepanjang itu cukup berarti kita tinggal jalani dengan baik. Kalau nggak cukup kita harus minta request, entah budgetnya dikurangi, budget ditambah atau pengeluarannya yang dikurangi ya diefisienkan gitu. Nah yang keempat apa? Yang keempat tuh tools, alat-alat gitu ya. Emang kita punya alat apa? Ya paling nggak yang sederhana lah. Ya tentu ruang kerja, alat kerja, mobil kerja, maksudnya mobil dinas gitu ya. Kalaupun nanti harus ke lapangan kita punya alat-alat kerja, pompa dan segala macam gitu. Itu penting banget. Kalau di gerbang berarti kita punya alat-alat transaksi gitu ya, kartu dan segala macam. Itu juga penting untuk kita siapkan. Nah di luar itu memang kita harus punya yang namanya kayak apa ya, kalau lesson learn tuh hasil audit yang kemarin gimana sih gitu. Itu penting banget. Itu yang nomor 5. You datang ke satu tempat bekerja di situ, coba ada cari tahu dulu hasil temuannya apa. Ini ada Bu Sarah ya dan teman-teman SIAU. Itu penting banget feedback itu loh. Atau teman-teman RKM juga sering audit juga ya. Itu penting banget supaya nanti kita jangan melakukan kesalahan sama. Dulu sebelum kita ada di sini ada orang lain di sini ada kesalahan itu. Nah saya kalau bisa waktu saya bekerja saya nggak mau ngulangi kesalahan sama. Jadi pelajari itu temuan-temuan sebelumnya supaya nanti kita sukses mengerjakan itu gitu. Dan satu lagi yang keenam biasanya aplikasi sih. Jadi aplikasi karena itu memudahkan banget itu teknologi itu ya. Aplikasi di handphone kalau bisa atau di laptop ya, yang bisa memudahkan kita untuk bekerja, mempercepat proses-proses yang ada. Itu sih tipsnya Mbak Arin kalau kita bekerja. Makasih ya Pak. Nah kalau morning rutinnya seorang korsek nih apa Pak? Morning rutin itu maksudnya kebiasaan pagi hari ya? Pagi hari nih Pak. Ngapain aja? Bangun jam berapa terus langsung bikin agenda direksi atau gimana Pak? Iya. Saya pernah di WA sama direksi, ditelepon gitu ya. Bukan hanya direksi sih, teman-teman juga ada. Bisa anytime gitu ya dihubungi gitu. Jadi memang pada saat bangun 4:30, jam 4 gitu ya. Pasti yang dilihat pertama
message sih, cek NDA, cek WA, cek email. Semua jalur komunikasi ya, masuk apa aja yang masuk. Mana yang harus direspon segera, mana yang harus di forward ke siapa, mana yang harus dijawab, mana yang harus diselesaikan atau dicek ulang gitu ya. Itu ada, itu rutin tuh pagi-pagi tuh Mbak. Langsung jawab, langsung laporan. Hari ini siapa kemana. Jadi itu penting tuh dikawal. Misalkan kita ada 6 direktur ya, atau komisaris juga ada 6 gitu ya. Siapa dan kemana dan ketemu siapa yang nanti mengawal, apa agendanya, apa materinya. Itu penting banget sih disiapkan dengan baik. Saya sebenarnya baru 4 bulan, yang lebih senior dari saya banyak nih, ada Pak Dadan, terus ada Pak Reza, lalu ada Pak Agustiawan ya. Saya banyak belajar dari beliau bagaimana menjalankan fungsi-fungsi ini dengan baik. Tapi itu memang penting juga cek ke bawah. Jadi misalnya tanya, gimana yang ini udah selesai belum, yang ini udah selesai belum, karena itu hari ini loh. Jadi mendapatkan feedback dari teman-teman di bawah, karena supaya bisa nyampe ke atas dan atas juga bisa nyampe ke bawah lagi. Jadi itu bolak-balik gitu loh, bottom up dan top down. Seperti itu sih rutinnya Mbak Arin. Itu nggak hanya ngomong morning ya, malam juga sama sih. Gitu. Sebelum menutup mata nih, cek dulu ya. Menutup mata serem banget. Pokoknya di end. Pas nutup mata tiba-tiba mimpinya direksi. Wah, ya, harus ada perintah yang harus dikerjakan gitu ya. Selanjutnya nih ada pertanyaan dari Pak Ari nih. Pak Ari mungkin mau on cam? Silakan Pak Ari. Nih melihat kesibukan Bapak nih, Pak Ari juga ingin bertanya. Pak Ari ya. Udah selesai belum suratnya Pak Ari? Gimana? Udah ya? Udah ya? Udah Pak, sudah. Terima kasih Pak. Thank you. Terima kasih Mbak Arin atas kesempatannya. Salam sehat Mbak Nisa dan Mbak Arin dan staff semuanya. Ini Mbak Arin ketahui juga nih, Pak Nixon salah satu idola saya. Idola, iya. Yes, Walaupun sering domelin juga nih Mbak. Izin bertanya Pak Nixon, bagaimana kiat-kiat Bapak dalam menjaga kinerja agar selalu tetap prima? Itu aja sih Pak Nixon. Salam hormat dari kami dan keluarga besar JMRB Pak Nixon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari aktivitasnya Bapak yang udah banyak, nah gimana nih Pak supaya kinerja tetap terjaga tapi kesehatan juga tetap prima ya? Banyak sih orang jasa marga yang seperti itu ya. Kita belajar banyak loh. Pak Ari juga sebenarnya juga sibuk banget kan, tapi masih bisa jaga kesehatan juga, olahraga prima gitu ya. Saya pikir sama sih resepnya sama. Jadi ada keseimbangan. Istilah tadi apa? Balance ya? Balance. Life balance. Ada keseimbangan Pak Ari itu. Pak Ari juga udah jalani itu kan waktu kita sama-sama di JMLI. Pak Ari juga di berbagai unit juga ya. Sekarang di JMRB ya udah. Pasti sama sih teman-teman di JMRB juga begitu ya. Jadi penting banget sih jaga keseimbangan tuh Pak. Memang ada saatnya kita gaspol gitu ya, tapi ada saatnya nanti rem dan istirahat. Lalu itu gaspol lagi, terlalu ngerem, istirahat, recovery. Seperti itu sih. Dan apa ya? Ada teman yang bisa nemenin kita di kantor gitu ya, atau kalau di rumah tuh keluarga yang bisa membuat kita pulih lagi gitu. Seperti itu sih Pak Ari. Pak Ari juga full gas terus tuh waktu selama di JML. Saya apresiasi banget tuh. Selama setahun saya itu berhasil mendeliver banyak pelatihan ya Pak ya. Itu total rekor pelatihan, target pelatihan yang harusnya Desember bisa kita capai di bulan Oktober apa September gitu ya. Udah selesai semua gitu landing hours-nya. Itu keren banget itu. Teman-teman udah full tim sekolah. Makasih ya Pak Ari. Kasih Pak Ari. Oke, ini ada roadster yang raise hand. Mungkin boleh di silakan spotlight. Waduh. Kawan lama nih Pak. Ini teman setenda nih dulu kerja di Jatiluhur. Ya. Selamat siang Pak Hari. Silakan Pak, langsung Pak. Siap Pak Dirut. Jadi Om Nixon. Siap. Saya harus panggil Om nih, karena kan sudah lebih dahulu meninggalkan dunia hitam daripada saya ya. Pertanyaannya,
ini sih kan Pak Nixon ini juga kalau boleh dibilang kan ring 1 di Jasa Marga ya, di mana Pak Nixon juga rutin. Suara saya masuk ya? Halo? MBC pasti nyampe, Pak. Suara saya masuk ya? Masuk. Oke, sorry. Ya, artinya Pak Nixon rutin mendengarkan informasi yang boleh dibilang informasi yang banyak yang classified lah dari direksi kita. Iya. Nah itu kan gimana cara Pak Nixon ini membagi load, karena kan kadang kalau kita menampung semua informasi tanpa ada penyaluran keluar itu kan kadang juga pasti akan full ya. Itu kan ada informasi yang Pak Nixon harus terima, tapi Pak Nixon nggak bisa serba ke siapa-siapa. Itu kan istilahnya kan juga lama-lama jadi sampah di memori kita. Nah, itu gimana Pak Nixon menyiasat itu supaya ya simpelnya nanti nggak stres gara-gara informasi yang nggak bisa dikeluarkan dari memorinya Pak Nixon itu. Waduh. Apalagi nih Pak Nixon nih bukan rembes lagi, turas nih. Kalau dulu tuh turah banget informasi. Sekarang semenjak Korsek tuh udah jarang cerita-cerita lah. Yeah. Gimana tuh Pak? Ya. Ini pertanyaan Pak Hari gimana? Kayaknya lebih banyak ke gereja ya Pak, sama pendeta. Ya benar sih Pak, memang banyak informasi-informasi yang kita terima gitu ya. Terus apakah ini masih perlu diverifikasi, benar nggak sih ceritanya? Itu memang pergumulan juga sih. Ini benar nggak ya? Mesti cek and recheck lagi gitu ya. Yang seru sih sebenarnya pelajaran kayak kasusnya Ferdy Sambo ya. Bener nggak sih ada kasus pelecehan, bener nggak sih ada ini. Ternyata ada perubahan-perubahan kan. Jadi ada kuncinya itu validasi dan nunggu waktu aja sih. Bener nggak ya? Bener nggak sih gitu. Nah sambil menunggu itu ya kita endapin dulu. Nah terus gimana caranya kalau udah kebanyakan tumpah lagi gitu ya. Ya itu memang masih belajar nih bos. Gimana supaya nggak tumpah. Ya sekarang sih untuk masih 4 bulan ya, jadi masih bisa nahan-nahan dulu lah. Jadi nggak kemana-mana gitu ya, ya udah telan dulu aja, dengerin dulu aja. Karena memang kalau arahan pimpinan kita kan, ya kalau kita mau dipercaya ya kita harus bisa jaga rahasia kan gitu ya, harus bisa jaga hal-hal yang memang masih belum terbukti gitu. Takutnya kalau yang belum terbukti ini nyebar kemana-mana, jadi heboh sendiri. Padahal itu juga belum tentu benar ceritanya. Jadi ya udah kalau yang kayak gitu-gitu, informasi yang seperti itu kita anggap ini simpan dulu aja, nggak bisa diapa-apain juga gitu. Nanti tinggal nunggu ada momen waktunya, itu istilahnya apa sih? Suatu saat nanti kan akan terbuka kebenarannya ya. Moment of truth. Moment of truth ya. Moment of truth berarti suatu saat akan terbukti ya kebenarannya. Nah dari situ baru kita mulai bersikap gitu. Sepanjang itu belum ada ya kita nunggu dulu sih bos. Gitu Pak Dirut. Jadi Pak Nixon ini udah jarang di kantin karena di kantin udah langsung. Kalau di kantin di belakang itu waduh bisa dikorek-korek semua. Ya, padahal belum tentu juga benar gitu ya. Pak Do mungkin ada tanggapan lain? Oh cukup ya? Oke, makasih ya Pak. Sehat selalu. Makasih Pak Dom. Ini mungkin langsung lanjut nih ke Bu Siti Rahmah dari JMTM, dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Apakah ada? Dari Bu Siti Rahmah ini beliau ingin menanyakan nih Pak, apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan semangat kerja, etos kerja dan moral dalam melaksanakan budaya akhlak. Semangat, etos dan moral nih Pak. Ya, kita semangat karena ada apresiasi kan, ada penghargaan. Itu biasanya kalau alhamdulillah sih kalau di Jasa Marga tuh enak ya. Apresiasinya itu benar-benar diperhatikan banget sama manajemen. Kita bersyukur saja dengan direksi yang sekarang. Tahun ini tahun sejarah loh, kita bisa dapat bonus sampai banyak gitu kan. Itu artinya apresiasi dari manajemen kan. Itu buat kita semangat loh. Mudah-mudahan kita sehat terus ya. Mudah-mudahan tahun depan lagi ya. Itu doa kita ya. Tapi kalau intinya keputusan belum tahu. masih panjang soalnya, masih lama. Tapi kalau etos kerja dan moral, sepanjang kita bisa bekerja dengan prinsip-prinsip yang kita sudah pegang ya, itu kita merasa nyaman gitu, tidurnya nyenyak.
Jadi kita tadi udah kerja, hasilnya udah terdeliver, produk udah jalan, surat sudah diselesaikan, di lapangan sudah beres, laporan juga udah disampaikan. Itu tidurnya nyenyak tuh. Jadi moral kita tetap terjaga lah gitu. Jadi mood kita tetap baik gitu. Seperti itu sih kuncinya. Jadi fokus aja ke produktivitas sih, Mbak Siti ya. Ya Mbak Siti ya. Ini banyak banget nih Pak yang nanya, langsung siap. lanjut ya Pak. Ayo lanjut. Pak Agus Pramono nih Pak. Pak Pram. Dari Pak Pram di Bandung ya? Iya Pak, jadi MA Bandung nih beliau. Mungkin apa kabar, mau Pak Pram? di spotlight untuk bertanya langsung Pak Agus Pramono. Mana didahulukan ya? Oh. Ini dia. Silakan Pak. Halo Pak. Maaf Pak, Nixon baru di lapangan. Oh, iya, baru di Pak. lapangan ya. Pak Nixon, ini kan saya menarik Pak pengalaman Bapak. Cuma saya ingin ada kata-kata dikotomi bagaimana seseorang itu berhasil. Itu ada dua Pak. Dia bisa personal skill-nya dulu. Dia skill-nya bagus. Tapi dia tidak bisa membranded dia sendiri. Sedangkan ada orang yang dia bisa membrandedkan sendiri padahal skill-nya kurang. Nah, ini ada dengan kondisi sekarang ini Pak, dengan digitalisasi ini, kira-kira mana yang seorang karyawan atau seseorang yang bisa sukses? Apakah dia harus branded nih? Artinya gini, dia pinter ngomong nih, tapi secara ijazah nggak ada. Dia berlatih, kemudian sering tampil, dia malah berhasil Pak daripada skillnya nggak ada. Nah inilah dikotomi seperti ini menurut Bapak seperti apa Pak? Terima kasih. Makasih Pak Pram. Makasih Pak Pram. Memang tergantung kebutuhan perusahaan sih. Perusahaan butuh orang kayak gimana gitu Pak Pram. Ada memang perusahaan butuh orang-orang yang punya skill gitu untuk mampu mengerjakan tugas-tugasnya, meskipun sebenarnya nggak terlalu dibutuhkan personal brandnya. Jadi orang-orang seperti ini namanya orang-orang yang di fungsional atau di expert lah. Orang-orang seperti itu memang di situ aja gitu. Dia hanya fokus ke kerjaannya sehari-hari gitu. Tapi dia nggak terlalu menonjolkan personal brandnya gitu ya. Tapi kalau orang tersebut ingin misalnya berkarir di struktural gitu ya sebaiknya memang harus dipompa juga tuh personal brandnya. Jadi orang-orang di struktural itu penting banget personal brand Pak. Itu dulu yang penting. Jadi ini pimpinannya bisa dipercaya, penampilannya gagah, orangnya tegas. Kalau ngomong tuh ya meyakinkan gitu ya. Kalau negosiasi tuh bisa lah dinego, yang sananya bisa mau lah gitu. Nah itu yang penting tuh Pak Pram, orang-orang yang struktural seperti itu yang dibutuhkan awalnya, personal brand. Lalu setelah itu nanti lambat laun juga tetap dibutuhkan skillnya kan Pak Pram ya, supaya orang-orang yang struktural ini mampu mengerjakan tugasnya dengan baik dan bisa ngontrol anak buahnya gitu dengan baik. Karena kalau dia punya skill, dia bisa lihat anak buahnya benar atau enggak gitu, karena dia punya skill. Tapi paling enggak personal brandnya dibuat dulu Pak, karena orang-orang struktural ini kan harus ketemu dengan banyak orang ya. Itu penting dulu dibangun gitu. Nah, beda sama yang tadi expertise ya. Kalau expertise tadi yang di awal tadi orang-orang yang spesialis istilahnya ya, atau fungsional ya, itu kan memang yang diperlukan skillnya dulu sih. Seperti itu sih Pak Pram. Terima kasih Pak Jackson. Ya, terima kasih sama-sama Pak. Pak. Siap. Salam sehat ya. Ya, siap Pak. Lanjut nih ke pertanyaan berikutnya dari Bang Ronald Pardede di CSJ. Bisa di spotlight langsung Bang Ronald. Cinere Serpong. Wih. Kemarin ngobrol waktu olahraga ini nih, sepedahan. Kemarin hari Sabtu ya Pak. Hari Sabtu. Silahkan Bang Ronald. Dapat door prize nggak? Passwordnya? Selamat pagi Pak Nixon, Bu Arin. Nggak dapat door prize Pak. Ya belum beruntung ya. Untuk next time. Iya, coba lain kali lah Pak. Iya, mungkin ya Pak. Izin bertanya ya Pak dan Bu Arin terkait ya seperti pertanyaan yang saya buat ya. Kita kan bagaimana ya menjadi bisa dibilang bawahan dan atasan bahkan teman kerja yang baiklah dalam sebuah organisasi dengan ya kan berbagai stakeholder yang berbeda nih Pak. Ya Pak. Oh iya. Ya memang benar sih, itu susah. Tapi bisa dipelajari lah gitu ya dengan waktu akhirnya jadi matang. Biasanya sih kata teorinya Pak Dahlan ngomong gitu ya. Jadilah bawahan dulu. Kalau jadi bawahan yang baik, otomatis nanti pada saat dia jadi atasan, dia juga akan
memperlakukan bawahannya dengan baik karena dia pernah jadi bawahan gitu. Kan begitu ya, kalau karir seseorang kan selalu dari bawahan dulu ya. Nah, bawahan itu berarti kan ya rajin, tadi yang jujur gitu. Itu aja tuh kerjakan, bisa dipercaya. Tapi kalau nanti masuk ke atasan, biasanya ada tambahan lagi sih itu, bagaimana dia bisa memberikan apresiasi ke bawahan. Kalau seorang bawahan kan nggak bisa, nggak ke atas nggak apresiasi, tapi kalau atasan kan ngasih apresiasi ke bawahan. Apresiasi itu macam-macam sih, dari mulai yang pujian, say thank you gitu ya, ataupun nanti bisa sampai ke ajak makan, ajak jalan, atau dikirim untuk ke benchmark kemana gitu. Itu sebagai apresiasi dari atasan kepada bawahan. Biasanya sih atasan itu disukai sih sama bawahan, orang-orang yang perhatian gitu ya, atasan yang perhatian. Kalau Bang Ronald sih kayaknya sering memperhatikan bawahan. Kayaknya ya, Pak, ya. Iya, ngajak makan kayaknya. Seperti itu sih Bang. Ya, makasih Pak. Makasih. Oke, ini kita masih lanjut ya? Ya, siap, Mbak Yani. Ini langsung nih ke Bu Sri Handayani. Wah, dari Mbak Deni ya? Ya, CCO. Siap. Silakan, Bu. Silakan Mbak Deni. Kayaknya nggak ada ya? Lagi away kayaknya. Beliau bertanya nih Pak, bagaimana? Oh, ini ingin menganalisis nih. Oh, ini nih Bu. Silakan Bu. Hai Ji. Selamat pagi Pak Nixon. Mohon maaf Pak, tadi agak kendala dengan speakernya. Ya, siap. Izin Pak Nixon bertanya, kan dalam suatu pekerjaan kita pasti ketemu sama karakteristik orang yang berbeda-beda ya Pak. Baik itu ke atasan, ke bawahan, maupun mungkin stakeholder ya Pak ya. Tapi mungkin yang paling simpel itu ya atasan dan bawahan ya Pak. Itu bagaimana cara Bapak mempelajari karakteristik orang-orang yang berbeda-beda, terus bagaimana cara menjaga membangun hubungan yang harmonis dalam pekerjaan seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Pak Nixon ini sayang loh sebenarnya bisa. Susah nih pertanyaannya nih. Oh iya, ini juga sama nih untuk menjawab Pak Irwan Pahala ya. Gimana Pak? Sama. Oh iya ya. Tambahannya untuk menjalin hubungannya baik nih dengan mitra. Izin jawab ya Pak Irwan dan Mbak Deni. Ini memang pertanyaan yang jawabannya susah. Gimana ya melihat karakteristik masing-masing gitu kan. Yang paling gampang sih nanya gini sih, nanya ke orang lain yang sebelahnya. Mbak ini sukanya apa sih? Dengerin tuh sukanya apa. Terus Mbak ini nggak sukanya apa sih? Dengerin juga. Oh nggak, dia nggak suka ini nih gitu. Jadi daftar suka sama daftar nggak sukanya kita buat tuh dalam 2 daftar gitu ya. Ini kita tinggal pelan-pelan kita penuhi tuh supaya kompak, solid gitu ya. Oh dia suka kalau misalnya suka makan rujak gitu. Atau misalnya dia minumnya kalau minum cendol gitu ya. Itu mulai deketin gitu, mulai rangkul, baik-baikin. Akhirnya sih nanti terjalin tuh kebersamaan, harmonis dan segala macam. Demikian juga dengan pekerjaan sama. Dia nggak suka loh Pak kalau diburu-buru gini. Bapak kalau ngomong ya dari kemarin-kemarin kayak emangnya kita ini apa ngasih perintah pagi, siang harus kelar. Emang kita apaan? Nah, dia nggak suka digituin tuh. Ya udah kalau gitu besok-besok jangan ngasih perintahnya pelan-pelan dari awal-awal udah diomongin sehingga nanti bisa lebih apa istilahnya ya, bisa ada waktu yang cukup lah buat dia untuk mengerjakan dengan baik. Jadi daftar nggak sukanya sama daftar sukanya kita lihat Mbak, dari situ nanti kita perhatikan, nanti kita jalanin gitu. Jangan yang nggak suka ini kita hindari lah supaya jangan bikin konflik lah gitu. Seperti itu sih. Demikian juga Pak Irwan ya, kayak gitu Pak kalau mungkin di lingkungan Bapak ya di JMRB wilayah 5 ya Pak, di Jawa Timur ya Pak. Nah itu juga sama kan, pasti ketemu banyak orang juga kan. Ketemu nanti mitra kerja di rest area, mitra kerja di iklan, mitra kerja di utilitas gitu kan. Ya kita harus tahu apa yang dia inginkan, apa yang dia suka, apa yang dia nggak suka gitu. Kita nanti coba penuhi ya kita jalankan. Memang sih kuncinya di komunikasi sama di diskusi sih Pak. Kita pengennya begini, tolong diselesaikan ya tagihan dan segala macam. Lalu nanti mereka bisa mendengar dan oh ya Pak, baik Pak, siap. Tapi nanti gantian juga Pak, kami juga sama dong Pak, tolong kami perlu ini, tolong Bapak penuhi Pak dari JMRB. Oh ya siap. Jadi ada komunikasi yang baik sih Pak, supaya dia maunya apa kita kerjakan, kita maunya apa dia juga kerjakan gitu. Apakah cukup menjawab Pak Irwan, Mbak Dini? Siap Pak Nixon. Terima kasih masukannya.
Horas. Pak Nixon keren. Makasih Pak Nixon, makasih. Siap. Pak, tapi dari itu saya penasaran Pak, selama dulu jadi bawahan Bapak, kita kan pernah ya ada di posisi ngomongin Bapak gitu. Tiba-tiba pas weekly meeting dibahas. Itu Bapak emang bener punya indra keenam, karena bukan saya doang Pak. Tiba-tiba, waduh kok ditembak. Itu gimana Pak? Apa karena Bapak udah memahami anak buah banget? Atau random aja sebenarnya ngomong? Random aja. Oh gitu Pak. Kan ada apa tuh? Ada pasti kalau ilmu manajemen seputar-seputar itu aja sih, yang namanya protesnya karyawan atau keluhannya karyawan. Ya entah seputar kerjaan, seputar remunerasi, seputar apresiasi gitu. Jadi, tapi interpretasi juga buat saya. Berarti emang ada yang nggak beres di sayanya kan, gitu. Harus diperbaiki. Ini ini kan dari Mabit juga ada ya? Pak, ya, dari Manado Bitung, Pak Sugeng. Jauh nih. Boleh Pak on cam untuk menyampaikan pertanyaannya. Apa kabar Pak Sugeng? Tempo hari ketemu nih waktu foto-foto di gerbang. Barang Pak bagus. Ini sinyalnya nih. Mungkin silakan Pak Sugeng. Freeze ya sinyalnya. Kita tunggu sebentar. Udah. Silakan Pak. Iya, mau ini aja Pak Nixon. Saya juga udah lama juga nih sama Pak Nixon, dulu mulai di dalam kota, di CTC. Betul. Sudah beberapa kali pindah bagian juga Pak Nixon. Nah, kira-kira mungkin motivasi atau cita-cita Pak Nixon terutama di Jasa Marga nih, setelah ini cita-citanya atau motivasinya yang belum tercapai itu apa gitu? Apa Pak yang belum tercapai itu Pak? Ya, motivasi biar Jasa Marga nih biar bisa lebih maju lagi gitu Pak Nixon. Wow. Oke, itu aja Pak Nixon. Ya Pak Sugeng. Terima kasih Pak Sugeng. Makasih ya, Pak. Sama-sama. Bagus nih. Ya, perlu direnungkan juga sih, belum bisa jawab sekarang ya, tapi gini ya. Kita saya masih 6 tahun lagi sih Pak bekerja gitu ya. Dan kita berharap dalam sisa tahun ini ya banyak hal yang bisa kita kontribusikan buat perusahaan lah gitu. Pengennya sih perusahaan itu makin lama makin besar, tentu juga lingkungan kerja juga makin enak, tentu juga kita berharap sistemnya lebih baik, remunerasi juga lebih baik gitu kan, fasilitasnya lebih baik, itu kita harapkan Pak. Nah kalau ada peluang-peluang ke sana kita bisa berkontribusi, tentu kita pengen gitu ya bantuin apapun yang bisa kita kerjakan, kita bantuin lah. Kita juga pengen supaya jalan tolnya semuanya bagus-bagus kualitasnya, terus mobil-mobil yang lewat jalan tol kita tuh makin lama makin rame sehingga pendapatannya makin banyak. Nah kayak gitu-gitu sih Pak yang pengen dicita-citakan terus ya, supaya karena Jasa Marga ini perlu sustain loh, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun ke depan makin kuat gitu ya, makin besar gitu. Itu sih yang kita harapkan. Kalau pengabdian ya udah 25 tahun ya, jadi ya tinggal dikit lagi sih, 6 tahun ini ya 31 lah nanti lengkap di tahun 2028. Gitu Pak Sugeng. Oke, siap Pak Nixon. Siap. Makasih Pak Nixon. Makasih Pak Sugeng. Yo. Kita berandai-andai Pak. Bapak kan tadi bilang ya 6 tahun lagi masih bekerja. Tapi kalau misalnya nih Pak, Bapak nggak jadi karyawan Jasa Marga, atau nanti kalau mau pensiun, pekerjaan apa sih yang ingin Bapak coba? Yang pengen dicoba? Ya. Setelah pensiun? Nah, setelah pensiun atau ya ifs aja lah Pak. Susah nih. Ini meramal masa depan ya. Mau belajar sama Mbak Arin sih gimana caranya beli saham yang baik. Gitu. Sama kengkong Pak. Iya. Okay. Nah, ternyata itu penting loh, investasi di bidang saham itu penting. Iya, Pak. Saya baru sadar. Baik. Telat sih, tapi belajar Mbak Arin. Nah, makasih Mbak Arin. Makasih ya Pak, sama-sama. Itu 3 penanya terbaik yang mendapatkan buku motivasi. Kita mengucapkan selamat kepada Pak Catur Azil dari Area Surgem JMTO. Selamat ya. Kemudian Pak Ari dari JMRB dan juga Bu Sri Handayani dari CCO. Selamat Mbak Yani. Ini akan mendapatkan 3 buku motivasi, dapat menghubungi saudara Pak Junaidi di STO. Kalau Bapak sendiri Pak, 3 buku yang Bapak rekomendasikan untuk Roadster. Oh, ya ini ngomong lagi tentang investasi ya.
karangannya Pak Lukas apa? Smiling Investor ya. Smiling Investor. Itu buku cakep banget sih. Perlu dipelajari, ringan tapi berbobot ya. Banyak hal-hal nasihat yang bisa kita pelajari di situ. Apalagi yang kedua kalau ngomong kantor kita bisa belajar tentang Seven Habits dari Stephen Covey. Itu bagus bukunya dan udah bertahun-tahun dipelajari dan diajarkan ke semua banyak manajemen perusahaan. Influential people ya Pak. Seven Habits itu 7 kebiasaan yang bagus lah buat kita. Dan kalau yang mau agak sedikit ini ya tadi balance kehidupan ya carilah film-film lagi. Buku-buku yang sifatnya humor gitu ya, yang refresh. Dulu ada tuh buku Mati Ketawa Cara Rusia gitu ya. Jadi kita bisa refresh lagi, ketawa-ketawa lagi gitu. Carilah buku-buku kayak gitulah gitu. Makasih ya Pak. Nah, kita setelah ngobrol-ngobrol kita mau main game sederhana nih Pak. This or that. Oh, yang itu ya. Jadi jawab aja langsung tanpa pikir panjang ya Pak. Ya. Kita mulai ya Pak. Rumah atau kantor? Beda ya. Rumah. Karena ada libur. Oh gitu. Oke. Bali atau Singapura? Oh, Singapura. Oh iya. Kenapa nih Pak? Singapura tuh banyak hal bisa dipelajari. Kita bisa relax sih bisa, tapi ada hal-hal baru yang bisa kita lihat gitu di sana. Oh ada ini, ada itu yang kita bisa bawa pulang dan bisa kita lakukan di sini gitu. Lanjut ya Pak. Ya. Drama Korea atau drama Thailand? Oh drakor lah. Drakor gampang ini saya juga bisa jawab. Son Ye Jin atau Song Hye Kyo? Son Ye Jin lah, kan baru married. Lagi hamil ya Pak? Iya. Ini nggak usah dibahas nih, udah melekat lah pokoknya sama Pak Nixon. Lanjutnya rendang atau arsik? Arsik. Arsik Apalagi ya? kalau ada telur ikannya. Waduh, bumbunya mana Ikan Pak? mas ya, Pak? Ikan mas. Jahe atau teh? Jahe lah. Ini tuh jahe. Bisa ngusir angin soalnya. Jompo ya Pak? Iya. Usia udah 50 nih soalnya. Merah atau biru? Oh biru. Biru tuh apalagi kalau navy blue ya. Itu keren lah. Ya siap-siap ya CCO seragam ya. Untuk biru ya seragam unit. Kemudian keren soalnya biru tuh. Jogging atau renang? Oh renang. Nah, tadi udah disebutin ya Pak. Iya, modalnya gampang, nggak cuma satu pakaian kecil aja di bawah. Bapak, kalau cewek kan enggak. Oke Pak. UI atau ITB Pak? ITB. Maaf ya UI ya, UI juga sih. S2 kan di UI, satunya di ITB. Dua-duanya. Satu ITB Pak ya. Oh iya ITB. Karena ini harmonia progresio ya. Iya gitu. Karena itu yang pertama sih belajar jadi mandiri 5 tahun. Waktu di ITB 5 tahun, di UI 1 tahunan. Kalau teknik sipil atau manajemen Pak? Saat ini udah manajemen ya? Lupakanlah teknik. Karena udah beda di umur. Kalau dulu benar, kalau masih muda ya ngomongnya teknik ya gitu ya. Kalau sekarang sih enggak lah. Makasih banyak ya Pak Nixon. Yeah. Nah, atas waktunya ngobrol-ngobrol nih panjang banget. Udah menjawab semua pertanyaan dari Roadster dan juga memberikan pengalaman dan manfaat buat kita semua. Ini bermanfaat banget ngobrolannya dengan Bapak ini. Semoga kita semua dapat membawa Jasa Marga menjadi lebih baik. Amin. Terima kasih Mbak Arin. Tepuk tangan dong buat hostnya Mbak Arin nih.